Yuk kita lihat sekarang 5 alasan pengetahuan tentang Ayub, ya, pengetahuan Ayub tentang Tuhan, sorry, ya. Mengapa pengetahuan Ayub tentang Tuhan itu terbatas? Ada 5 alasan. Alasan yang pertama, Ayub itu tidak punya firman Tuhan yang tertulis. Halo, coba pakai logika kita. Ayub hidup ya pada zaman kira-kira sejaman dengan Abraham, ya, Ishak, Yakub, gitu, sejaman dengan itu, ya. Dan waktu itu firman Tuhan tertulis belum ada, sehingga ia tidak punya referensi untuk mengajarinya tentang Tuhan. Wah, Abraham juga, tapi Abraham punya hubungan spesial, beda nanti ya. Ayub tidak punya kitab suci, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang pertama, Ayub tidak punya kitab suci. Yang kedua, dia tinggal di sebelah timur Palestina pada masa Ishak dan Yakub. Berarti Ayub bukanlah termasuk keluarga pilihan. Keluarga pilihan itu yang dipanggil dari Ur Kasdim, kemudian dia berpindah ke Haran, kemudian dari situ Abraham dipanggil, ya. Nah, yang dipanggil adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan Ayub bukan termasuk keluarga pilihan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat 12. Jadi terang yang lebih baru ini menjelaskan tentang orang-orang yang sejenis, kelompok seperti saya, Ayub, gitu ya. Coba kita baca Efesus 2 ayat 12. Oh, ini dulu sudah, sorry. Ya, tinggal di sebelah timur Palestina. Ini dia. Ini Palestina di sini, tinggalnya di sebelah timur Palestina. Jadi dia adalah di daerah sini yang bulat-bulat ini, di sini yang bulat ya, ini dia daerahnya ya. Ini daerahnya, daerah kira-kira Ayub tinggal tuh di Tanah Uz. Ini Tanah Uz yang 2 bulatan ini kira-kira ya. Bisa yang di sini, bisa yang di sana. Dan nanti ada musuh-musuh dari ini Sabean, orang-orang Sabean ya. Nah, ini orang-orang Syam, orang-orang Syam, dan juga orang-orang dari Kaldean, ya, orang-orang Damsyik, Kaldean. Itu yang akan merampas dan merampok hartanya Ayub. Nah, oke. Saudaraku, jadi Ayub kira-kira tinggalnya di sini. Ini adalah negeri tanah perjanjian. Nah, ini di sebelah timurnya, kira-kira di sini Tanah Uz itu. Ada yang mengatakan di sini, tapi ada lebih mengatakan di sini. Ini Tanah Uz. Nah, coba sekarang kita lihat apa lagi ya. Tinggal di sebelah timur Palestina pada masa Ishak dan Yakub. Berarti bahwa Ayub bukanlah termasuk keluarga pilihan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat 12. Apa bunyinya? Saat itu kamu masih terpisah dari Hamasya. Jadi ini bicara tentang kita, tapi ini juga menjelaskan siapa Ayub. Jadi kita itu sebetulnya orang luaran, saudara-saudara, ya. Goyim kita ini ya. Bukan warga negara Israel. Kita bukan keturunan Abraham secara fisik, secara DNA, bukan. Dan asing terhadap perjanjian ikrar. Kita ini asing terhadap perjanjian ikrar. Tanpa harapan, tanpa Elohim dalam dunia ini. Itulah Ayub. Sama persis seperti kita, saudara, ya. Oke. Nah, berikutnya. Ayub tidak punya pengkhotbah. Ayub tidak punya nabi untuk mengajarinya. Jadi zaman Ayub, Musa belum ada, ya, kemudian Samuel belum ada, lalu nabi-nabi Elia, Elisa, dan seterusnya, Nabi Nathan, Nabi Gad, dan seterusnya sampai kepada Zakaria, Maleakhi, ya. Nggak ada nabi-nabi, dan nggak ada pengkhotbah seperti Yohanes Pembaptis yang mengkhotbahi dia. Tidak ada, saudara, ya, yang mengajarinya. Ayub tidak punya pengkhotbah yang mengajarinya. Dia hanya punya teman-teman yang masing-masing punya persepsi tentang Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang keempat, Ayub tidak punya covenant sebab ia bukan keturunan Abraham. Yang punya covenant, ikat janji dengan Tuhan adalah keturunan Abraham. Tetapi untuk Ayub yang zaman dulu itu, ya, dia akan disebut saleh Tuhan karena dihisabkan dalam covenant. Sama seperti kita, saudara. Kita ini bukan orang yang punya covenant dengan Tuhan, dengan Bapak Yahweh, itu kita nggak punya covenant. Ya, nggak punya ikat janji, tidak punya. Tapi berdasarkan pengorbanan Hamasyah Yesua, kita dihisabkan, kita diadopsi jadi anak-anak. Dan kita ini sekarang punya covenant.
anak-anak Abraham dalam iman, bukan secara DNA, tapi dalam iman. Ya, oke, saudara-saudara. Jadi Ayub pun begitu ya. Pada waktu itu karena belum ada penggenapan di Yeshua HaMasiah, berarti Ayub betul-betul nggak punya covenant sama sekali ya. Ia bukan keturunan Abraham. Jadi Abraham seketurunannya inilah yang punya covenant dengan Tuhan. Oke, ikat janji dengan pengorbanan. Oke, yang kelima, Ayub tidak punya Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing dia. Jadi secara rohani, Ayub sebetulnya mati secara rohani. Dia mati rohani, saudara-saudaraku. Ya, akan halnya dia bisa mengenal Tuhan, itu sama seperti apa yang tertulis dalam kitab Roma. Nanti kita akan lihat ya. Jadi Ayub itu secara rohani sebetulnya dia adalah orang yang seperti dulu kita mati rohani sebelum kita lahir baru. Oke? Mati rohani itu artinya kita tidak dihadiri oleh Roh Kudus. Roh kita masih tidak bisa berfungsi untuk secara intuitif mendengar bisikan Roh Kudus. Kita bisa menangkap apa isi hatinya. Kita juga bisa berbicara dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, dengan Tuhan sendiri. Kita secara spiritual masih mati pada waktu itu sebelum kita percaya pada Yeshua HaMasiah yang memberi kita regenerasi, kelahiran baru.